Perkenalkan, nama saya Siska Melanie Andrea Lukia Sarahap dengan nomor induk mahasiswa 2430 Kali ini saya akan menjelaskan tentang mengolah uji data dengan menggunakan SPSS. Oke, data ini sendiri yang saya ambil itu menganalisis pengaruh inflasi dan pengangguran terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia, serta pengaruh intensitas belajar dan motivasi terhadap nilai statistik mahasiswa. Oke, di sini ada datanya. Untuk menginputnya yaitu kita klik kanan, lalu kita Ctrl C, lalu kita masuk ke aplikasi SPSS, lalu kita Ctrl V. Nah, lalu untuk memudahkannya itu namanya kita ganti menjadi variabel X. X1, X2, total, lalu di 1. Nah, di sini kita udah lihat ini adalah data yang kita input dari Excel tadi. Untuk uji validitas data yang tadi kita input, lalu pencet ke analyze, lalu kita cari yang tulisannya correlate, lalu pencet bivarit, lalu kita blok X1, X2, X3, X4 sampai X5, kita pencet ke variabel, lalu klik OK. Nah, ini adalah data correlation variabel X. Selanjutnya kita kembali ke setelan awal, kita pencet analyze, correlate, bivarit lagi, X1 sampai X5 tadi kita blok, lalu kita kembalikan. Nah, kita akan blok Y1 sampai Y5, lalu pencet ke variabel. Lalu kita pencet OK. Nah, ini adalah hasil uji validitas Y1, dan yang di atas ini adalah uji validitas variabel X, dan ini variabel Y-nya. Oke, kali ini kita akan menguji reliabilitas. Yang pertama, kita pencet analyze, lalu kita cari yang ada tulisan scale, lalu klik kanan, kita pencet reliability analysis. Kita blok X1 sampai X5, lalu kita pencet ke items, lalu klik OK. Nah, ini adalah variabel X1 sampai X5. Nah, lalu kita kembali pencet analyze, lalu scale, lalu reliability analysis. Variabel X sampai 5 tadi kita blok, lalu kita kembalikan, lalu kita ganti dengan variabel Y1 sampai Y5. Kita pindahkan ke item, lalu klik OK. Nah, ini adalah hasil uji reliabilitas variabel Y. Dan yang di atas adalah variabel X tadi. Lalu kita akan melakukan uji normalitas. Yang pertama kita pencet analyze, lalu ke regression, lalu ke linear. Nah, di dependent ini kita masukkan di Y total dan X total, lalu kita pencet save. Jangan lupa di unstandil ini kita checklist ya. Lalu kita pencet continue. Lalu kita kembali. Nah, di sini terdapat variabel baru, yang itu abaikan saja. Lalu kita kembali ke analyze. Kita pencet normating test, lalu ke legally dialog, ke sample case. Kita scroll ke bawah, lalu ini kita menemukan string residual, lalu kita pencet. Dan jangan lupa untuk normalnya kita pencet, lalu klik OK. Nah, ini adalah hasil uji normalitas. Oke, kali ini kita akan melanjutkan uji linearitas. Yang pertama, kita jangan lupa pencet analyze.
Lalu kita cari compare means and progression, lalu pencet means. Nah, di sini kita variabel x total itu kita masukkan ke independent list, dan variabel y total kita masukkan ke dependent list. Lalu kita ke option, di bagian as for linearity kita checklist, lalu pencet continue, lalu pencet OK. Nah, ini adalah hasil dari uji linearitas. Oke, kali ini kita akan melakukan uji heterokodestisitas. Yang pertama yaitu kita pencet bagian transport, lalu compute variable, lalu kita ketik di sini abs underscore rs, lalu di numerik itu abs buka kurung res underscore 1 kurung, lalu kita pencet unstandardized, lalu kita klik OK. Oke, lalu kita akan melanjutkan, lalu kita pencet bagian analis. Kita pencet regression dan linear. Nah, jangan lupa di dependent itu kita ganti menjadi ABS res. Lalu kita ke save. Lalu unstandardized-nya kita unsend, lalu pencet continue. Nah, ini adalah hasil dari uji heterokodestisitas. Oke, kali ini kita akan melanjutkan regresi linear sederhana. Yang pertama itu kita pencet analyze, lalu kita pencet regresi, lalu pilih linear. Nah, untuk di bagian dependent ini kita ubah menjadi y total, dan blok ini kita tetap menjadikan x total. Lalu metode kita tetap menggunakan enter. Lalu kita klik OK. Nah, di sini adalah coefficient dari x total dan y total tadi. Itu saja dari hasil uji data saya. Terima kasih.